Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu secara virtual melalui media Zoom meeting ini. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga kita masih diberikan iman Islam, dan mudah-mudahan iman Islam itu tetap ada di dalam diri kita dan juga sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam tentu sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang mulia, yang agung. Mudah-mudahan kita sekalian akan bisa meneladani Rasulullah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum al-an? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, bi khairi wa afiyah. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan di rumah masing-masing ini diberikan istilahnya kebaikan-kebaikan sehingga bisa kita meraih cita-cita di masa-masa yang akan datang. Baik, adik-adik sekalian, pada minggu yang lampau kita sudah berbicara terkait dengan beberapa hal kaitannya dengan strategi belajar mengajar atau SBM. Nah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada materi terkait dengan remedial dan juga pengayaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ambilkan materi dari Kemendikbud, ya, tepatnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, yang mana memang ini digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi guru-guru. Oleh sebab itu, nanti kita mencoba akan melihat bagaimana model pelaksanaan remedial dan juga pengayaan, kaitannya tentu dalam konteks kita kerucutkan dalam konteks misalkan PAI, ya, karena kita sebagai guru PAI atau calon-calon guru PAI di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan masalah pengayaan dan remedial ini tentu terkait erat dengan yang namanya nanti ketuntasan belajar. Nah, sebelum itu kita tentu dulu seringkali mendengar istilah ini dan bahkan kita juga seringkali untuk mengikutinya. Dulu guru kita ketika kita masih SDMI, SMPMTS atau SMA-MA, seringkali kemudian ayo kita laksanakan remedi. Ini kok nilainya kurang, nah, lakukan remedi. Atau kemudian ada jam tambahan, ayo ada pengayaan ini terkait dengan materi fikih misalkan. Karena materi fikih masih banyak yang perlu dipelajari, nah, misalkan seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu kira-kira apa ya? Terkait dengan remedial pengayaan ini. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, ternyata memang remedial dan juga pengayaan itu terkait erat kaitannya dengan masalah ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar ini yang seperti apa? Jadi ketuntasan belajar ini adalah tingkat minimal yang memang harus dicapai terkait dengan kompetensi sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan, meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan juga ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Jadi
Yang dinamakan ketuntasan belajar ini adalah bagaimana tingkat minimal yang harus dicapai oleh peserta didik kaitannya dengan 3 aspek kompetensi. Yang pertama terkait dengan afektifnya, yaitu sikapnya, kemudian terkait dengan kognitifnya, pengetahuannya, kemudian terkait dengan psikomotorik atau juga keterampilan, di mana hal ini ketuntasan itu tingkat minimal yang harus mereka capai kaitannya apa saja, yaitu terkait dengan penguasaan inti dan substansi dari materi pelajaran yang sedang diajarkan itu. Sehingga ini pula ada batasan kurun waktunya karena melakukan kegiatan pembelajaran itu terikat dengan waktu yang ada. Misalkan kita dalam 1 semester itu berarti ada 6 bulan. 6 bulan di situ kemudian setiap kita tatap muka ada jam-jam tertentu yang memang itu harus kemudian diselesaikan terkait dengan masalah tadi. Jadi memang ketuntasan belajar ini tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang meliputi penguasaan, substansi, dan juga ketentuan belajar ini terikat dengan kurun waktu yang ada. Sehingga ketika peserta didik melakukan pembelajaran PAI, ada yang mereka itu tuntas belajarnya, ada yang belum. Misalkan juga dulu kita mengenal adanya KKM ya. KKM itu adalah nilai minimal ya. Nilai minimal yang harus dicapai oleh peserta didik kaitannya dengan mata pelajaran tertentu. Misalkan kemudian KKM-nya itu dulu 75 atau 80, maka peserta didik itu dikatakan dia bisa tuntas belajarnya ketika dia mencapai nilai minimal, misalkan 75 atau ditetapkan 80. Nah, kalau dia kurang dari itu, berarti dia belum tuntas dalam belajarnya. Nah, terkait dengan tuntas belajar ini adalah apa? Pembelajaran tuntas itu pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individu, kemudian di sini berarti apa? Masing-masing individu di dalam satu kelas itu tentu mereka berbeda-beda tingkat penyerapan materinya terkait dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari materi yang sama yang diajarkan oleh guru. Sehingga kemudian ketuntasan belajar ini tergantung dari individu-individu itu. Kemudian ketuntasan belajar atau mastery learning ini dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi itu dimaksudkan adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh kompetensi inti ataupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Jadi harapannya adalah peserta didik ini harus bisa menguasai secara utuh, secara tuntas terkait dengan kompetensi inti yang ada di dalam mata pelajaran tersebut dan juga kompetensi dasarnya. Misalkan peserta didik mampu mempraktekkan sholat, berarti memang dia harus bisa mempraktekkan sholat, mampu menghafal bacaan sholat. Berarti harus hafal bacaan sholat. Ketika belum hafal bacaan sholat, maka dia belum tuntas belajarnya. Nah, terkait dengan itu, sangat ada hubungan erat dengan remedial dan juga pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan itu merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa, sehingga mereka bisa mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan juga kecakapannya. Nah, pembelajaran pengayaan berupa ini dilakukan untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan seni, dan juga keterampilan gerak. Nah, artinya bahwa yang namanya pengayaan ini itu biasanya digunakan untuk tambahan. Supaya apa? Lebih mendalami materi yang ada. Jadi terkadang itu di dalam satu kelas ada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya yang lain.
Sehingga dengan adanya pengayaan ini, pendalaman materi ini, maka dia akan lebih banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan, akan lebih bisa berpikir kritis, kemudian minat bakatnya, kecakapannya itu akan lebih berkembang dan seterusnya. Nah, misalkan materinya itu terkait dengan sholat wajib ya. Ternyata ada peserta didik ya katakanlah 40 atau 60% peserta didik itu sudah mengetahui tentang konsep eh, sholat wajib. Maka kemudian dilakukan pengayaan supaya apa? Mereka juga memiliki pengetahuan terkait dengan sholat sunnah itu seperti apa. Kemudian mereka juga memiliki pengetahuan terkait dengan misalkan sholat-sholat yang memang ada qobliyah, ada ba'diyah dan seterusnya. Karena tadi materi di dalam buku itu misalkan hanya sholat fardu. Nah, ini adalah pengayaan. Kemudian pembelajaran pengayaan itu memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Jadi pembelajaran pengayaan ini supaya apa? Peserta didik yang memang memiliki kecerdasan yang lebih dibanding teman yang lain. Itu mereka itu lebih semangat dalam belajarnya. Kenapa? Karena mereka itu bisa membantu untuk menyelesaikan tadi keinginan tahu mereka. Mereka kan sudah memahami materi-materi itu, sehingga kemudian dengan pengayaan ini akan lebih didalami lagi dan seterusnya. Misalkan dalam ranah PAI terkait dengan bacaan nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah. Ketika yang lain disampaikan tentang materi-materi itu. Kemudian ternyata ada anak yang memang sudah lihai, mahir dan seterusnya, maka dia dikembangkan lagi untuk apa? Untuk mendalami materi itu. Dengan cara apa? Dia ditugaskan untuk misalkan menganalisa tentang ayat-ayat tertentu sehingga dia menemukan bagaimana sesejatinya ketika nun sukun ketemu dengan ba itu adalah namanya apa, kemudian nun sukun ketemu alif itu namanya apa dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan ini teman-teman sekalian bahwa penetapan program pembelajaran remedi atau pengayaan itu berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Jadi program baik itu remedial atau pengayaan itu dasarnya apa? Bagaimana kemudian tingkat penguasaan dari peserta didik terhadap materi yang ada. Ada peserta didik yang memiliki kecepatan dalam menangkap materi, ada juga peserta didik yang lamban dalam menangkap materi. Sehingga kemudian ini menjadi dasar terkait dengan remedial dan pengayaan. Kalau pengayaan tadi pendalaman materinya, kemudian remedial ini istilahnya mengulang lagi ya, mengulang lagi. Dan nanti pun kita akan menemukan perbedaannya antara pengayaan dan remedial karena ini karakteristiknya tentu berbeda. Nah, sedikit saja ini bahwa kalau remedial itu biasanya digunakan oleh guru karena apa? Karena peserta didiknya ini belum bisa mencapai KKM yang ada ataupun ketuntasan belajar ini belum bisa. Contoh PAI ini ketuntasannya 80. Nah, peserta didik ini baru dapat nilai 70. Maka dia kurang 10. Maka dia dilakukan remedi. Tetapi peserta didik yang dia itu bisa menguasai materi itu, dia misalkan nilainya nanti bisa 80, ya kan? Dia sudah mampu, tetapi kemudian dia nanti dilakukan pengayaan sehingga nilainya bisa 85 atau 90. Kenapa? Karena tadi materi-materi dasar inti kemudian yang ada itu dia sudah bisa dan sudah menguasai itu sehingga dilakukan pendalaman-pendalaman lebih lanjut. Nah, pemberian pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar
itu membutuhkan waktu lebih lama daripada mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan dan mereka juga perlu menempuh penilaian kembali setelah nanti mendapatkan program pembelajaran remedial. Maknanya apa? Jadi bagi para peserta didik yang mereka itu kebetulan melakukan remedi. Kenapa? Karena memang dalam belajarnya itu belum tuntas. Itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mereka yang memang mencapai tingkat kepuasan dan mereka itu juga perlu setelah melakukan remedi itu nanti akan diuji lagi. Nah, antara mereka itu yang diremedi dengan mereka yang diberi pengayaan itu tetap masih berat yang remedi. Kenapa? Remedi ini kan tadi nilainya itu sebenarnya kurang. Karena kurang, maka dilakukan remedi. Tetapi kalau pengayaan itu sebetulnya nilainya sudah tuntas. Tetapi dia didalami lagi materinya sehingga dia nilainya bisa lebih baik dari sebelumnya. Maka di sini yang disampaikan bahwa biasanya remedial ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kenapa? Karena peserta didiknya tadi belum mampu menuntaskan nilai. Otomatis dia, mohon maaf dalam tanda kutip, lebih tidak mampu dibandingkan mereka yang melakukan pengayaan gitu. Nah, terkait dengan itu, teman-teman sekalian, ada beberapa prinsip dari remedial. Di antaranya ada adaptif, kemudian nanti interaktif. Nah, adaptif ini contohnya apa? Yaitu program pembelajaran remedial itu hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan juga gaya belajar masing-masing. Nah, dengan kata lain apa? Pembelajaran remedial ini memang harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Jadi memang harus adaptif. Maknanya apa? Remedi memang ini harus memungkinkan bagaimana peserta didik itu kan belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Kadang-kadang satu dengan yang lain ini kecepatannya memang berbeda. Kemudian gaya belajarnya beda. Ada anak yang mereka bisa belajar di lingkungan yang ramai. Ada mereka yang bisa belajar dengan baik ketika lingkungannya itu sepi. Nah, maka kita harus mengakomodir ini, melakukan adaptif, mengadaptasi tentang hal-hal ini. Kemudian tentang interaktif ya, prinsip interaktif. Mananya apa? Bahwa pembelajaran remedial itu hendaknya adalah memungkinkan peserta didik supaya secara intensif dan berinteraksi dengan pendidik dan juga sumber belajar yang lain. Jadi harapannya prinsipnya ini adalah ada interaksi antara peserta didik dan juga pendidik atau dengan sumber belajar yang lain. Sehingga nanti proses dari remedial ini bisa berjalan lebih baik. Kemudian ada prinsip fleksibilitas ya, yaitu misal dalam metode pembelajaran dan penilaiannya. Artinya apa? Dalam pembelajaran remedial itu perlu digunakan berbagai variasi metode dan juga penilaian sesuai dengan karakteristik daripada peserta didik. Jadi nggak boleh terlalu kaku di dalam halnya itu. Kemudian yang ada lagi prinsip pemberian umpan balik itu kalau bisa sesegera mungkin. Artinya apa? Informasi yang diberikan kepada peserta didik terkait dengan apa namanya tadi kemajuan belajarnya itu perlu diinformasikan dengan segera. Umpan balik bisa bersifat korektif ataupun konfirmatif. Nah, dengan sesegera mungkin akan memberikan umpan balik sehingga dapat dihindari kekeliruan belajar yang dialami peserta didik. Jadi ketika satu materi itu kok kemudian belum tuntas, sebaiknya itu segera di-share, disampaikan kepada peserta didik. Supaya apa? Supaya nanti tidak berlarut-larut, tambah pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, sehingga dia akan kesulitan dalam rangka untuk memahami materi yang ada itu. Nah, kemudian berkesinambungan dan juga ketersediaan dalam pemberian layanan. Mananya adalah program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedi ini merupakan satu kesatuan sehingga apa? Harus berkesinambungan. Dan programnya ini selalu tersedia supaya apa? Setiap saat peserta didik itu bisa mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, kalau bisa
memang layanannya ini harus berkesinambungan. Artinya apa? Bahwa ketika belajar versi reguler itu disediakan jalurnya, kemudian pembelajaran remedial itu juga disediakan jalur aksesnya, sehingga peserta didik itu kan kadang-kadang mengalami kesulitan pada materi tertentu, belum tentu nanti mengalami kesulitan materi selanjutnya. Nah, ini ketika dia memang mengalami kesulitan pada materi tertentu itu, disediakan akses untuk dia bisa melakukan remedi. Sehingga nanti ketuntasan belajarnya bisa tercapai dan tidak menumpuk dengan materi-materi selanjutnya. Nah, ini contoh format analisa terkait dengan hasil pekerjaan dari peserta didik terkait dengan tugas-tugas mereka contohnya. Nah, contoh kemudian ketika kita mengajar tentang PAI ya, tentang Al-Quran hadis misalkan. Nah, ada indikator di dalam RPP peserta didik mampu memahami bacaan non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka kalau misalkan Ahmad ini dalam indikator pertama sudah bisa, ya kita sampaikan di sini. Ya, apakah sudah dikuasai atau belum dikuasai. Nah, sehingga dari sini nanti kita akan ketahuan mana-mana peserta didik yang dia harus ikut remedi atau tidak. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan salah satu acuan untuk format analisis hasil pekerjaan peserta didik. Nah, kemudian juga teknik remedial. Tekniknya apa? Contoh, mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi kita diagnosis, kira-kira kesulitan belajar peserta didik itu apa? Nah, dengan cara apa? Melakukan tes prasyarat. Tes prasyarat ini merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu itu terpenuhi atau belum. Nah, jadi memang misalkan ya terkait dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini tentu ada prasyaratnya. Prasyaratnya harus sudah mengetahui huruf hijaiyah. Nah, kalau dia misalkan ketahuan belum mengetahui, nah ini kita tadi sudah melakukan tes prasyarat dulu kan. Dia mempelajari terkait dengan ilmu tajwid atau gharib ya. Gharib itu berarti dia harus memahami dulu bacaan-bacaan yang sekiranya tadi ringan-ringan atau dia misalkan prasyaratnya itu harus mengenal huruf hijaiyah dengan cara bisa membaca. Kemudian juga bisa kita menggunakan tes diagnostik. Tes diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Sehingga istilahnya seperti dokter itu melakukan diagnosa. Misalkan pelajaran tentang Al-Quran hadis. Kita sodori Al-Quran. Nanti akan ketahuan dia itu kesulitan itu dalam membacanya atau memahami bacaannya atau kedua-duanya gitu kan. Kemudian bisa juga melalui wawancara. Ini dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai. Kenapa kok kamu nilainya jelek-jelek terus atau kamu nggak bisa ini? Nah, itu wawancara langsung. Atau bisa melakukan pengamatan atau observasi. Ini dilakukan dengan cara melihat secara cermat perilaku peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Kadang ada peserta didik itu yang dia semangat ketika diajar PAI. Ada yang kemudian tidak. Nah, dari pengamatan itu bisa kita jadikan dasar untuk nanti mendiagnosa kesulitan belajar mereka. Nah, bentuknya apa saja? Ada beberapa hal. Di antaranya kita melakukan remedi itu pemberian pembelajaran ulang. Jadi diulang pembelajarannya. Tentu dengan metode dan media yang berbeda. Tetapi diberi materi lagi. Sama materinya seperti yang diajarkan sebelumnya. Nah, pembelajaran ulang itu bisa disampaikan dengan cara lebih menyederhanakan materi supaya peserta didik ini mafhum tentang materi PAI yang disampaikan. Kemudian menggunakan variasi cara penyajian, penyederhanaan tes pertanyaan supaya dia lebih memudahkan untuk memahami pertanyaan yang ada. Nah, kemudian pembelajaran ulang ini bisa dilakukan ketika apa? Sebagian besar atau semua peserta didik itu
belum mengalami ketuntasan belajar atau mereka masih mengalami yang namanya kesulitan belajar. Jadi kalau sebagian besar memang mereka mengalami kesulitan belajar atau belum tuntas, maka ini bisa kita lakukan kegiatan apa remedial, ya kan? Kemudian pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode ataupun media yang lebih tepat, karena mungkin yang kemarin disampaikan menggunakan metode itu tuh belum bisa meresap kepada pengetahuan mereka gitu kan. Nah, bentuk remedial yang lain adalah pemberian bimbingan secara khusus. Jadi dibimbing gitu kan. Kalau tadi itu ada namanya pemberian ulang terkait dengan pembelajaran, diulang pembelajarannya. Nah, ini ada dengan bentuk yaitu memberi bimbingan secara khusus, misalkan bimbingan perseorangan. Dalam ranah ini apa? Itu pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individu, pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Nah, sistem tutorial ini dilaksanakan bila terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Jadi, remedi dengan menggunakan bimbingan secara khusus, ya, ini terjadi ketika peserta didik itu hanya beberapa saja yang belum mencapai ketuntasan. Kalau sebagian besar dalam satu kelas, itu tadi memakainya adalah pemberian pengulangan pembelajaran yang ada. Tetapi kalau ini itu hanya beberapa anak saja, di masing-masing satu kelas itu 50. Misalkan 20 anak. Ternyata yang nggak paham itu 2, maka dilakukan bimbingan perorangan. Nah, kemudian bentuk remedi ini bisa pemberian tugas dan latihan secara khusus. Nah, dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan, tugas latihan perlu diperbanyak supaya apa? Peserta didik ini tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi pelatihan secara intensif untuk apa? Untuk membantu menguasai kompetensi yang ia tetapkan, ya. Jadi ini bisa menggunakan pemberian tugas ataupun latihan khusus, nah, supaya dia lebih belajar lagi. Nah, juga bisa melakukan pemanfaatan tutor sebaya. Maknanya apa? Teman sekelasnya itu kan kadang-kadang ada yang memiliki kemampuan yang lebih karena kecepatan belajarnya atau dia sudah memahami materi terkait dengan hal itu. Nah, mereka ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Memberikan tutorial kepada temannya, menjelaskan pada temannya, dibantu. Misalkan kan kalau Al-Quran hadis, dia tentang materi gharib misalkan. Kebetulan ada anak yang dia sekolah TPQ, tentu dia lebih mahir dibanding temannya. Nah, dia bisa mengajari pada teman yang lain. Diharapkan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajarnya itu akan bisa terbuka wawasannya. Nah, jadi tadi bisa menggunakan pengulangan pembelajaran, bisa juga menggunakan tadi tutor sebaya, kemudian pemberian tugas, ada juga tadi bimbingan secara khusus ya. Itu diantara bentuk-bentuk remedial. Nah, sekarang kita masuk pada pengayaan. Pengayaan ini apa? Yaitu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimilikinya. Sehingga apa? Mereka itu memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan juga keterampilan yang lebih baik. Nah, secara umum, kegiatan pengayaan itu bisa diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua dari peserta didik itu bisa melakukan ini. Maknanya apa? Jadi kalau pengayaan ini lebih kepada misalkan contoh, ada peserta didik yang dia itu sebetulnya sudah tuntas dalam belajarnya. Nilainya itu sudah 80, karena minimal 80. Tetapi kemudian dia ini diberikan lagi kesempatan untuk mendalami itu. Sehingga nanti berpotensi nilainya menjadi 90.
Sehingga apa? Kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang memang cepat menangkap materi, sehingga apa? Kelebihan waktu, misalkan nggih, ada 1 jam, dia mempelajari tentang nun sukun atau tanwin ketemu huruf hijaiyah. Ternyata ada anak yang sudah sekolah TPG, dia belajar ini di kelas, itu setengah jam udah rampung. Padahal masih 30 menit. Nah, ini 30 menit bisa dilakukan pengayaan. Karena apa? Dia itu lebih cepat untuk memahaminya tadi. Sehingga apa secara umum dia bisa diartikan apa? Pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui syarat minimalnya tadi yang ditentukan oleh kurikulum. Tentu tidak semua peserta didik itu bisa mencapai hal ini karena kadang-kadang kan kesulitan juga untuk memahami apa namanya pelajaran-pelajaran PAI yang ada. Nah, secara umum pengayaan itu bisa diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik itu bisa melakukannya. Jadi dia sudah mencapai minimal, batas minimal, ingin ditingkatkan lagi gitu. Nah, teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih dari peserta didik ini diantaranya misalkan melalui tes EQ, diketahui oh EQ-nya tinggi sekali, atau kemudian tes inventory, atau kemudian wawancara ataupun melakukan pengamatan. Ini bisa dilakukan untuk mengetahui tadi apakah memang dia memiliki kemampuan berlebih atau tidak. Nah, identifikasi tingkat kelebihan kemampuan belajar. Bisa juga identifikasinya melalui belajar lebih cepat ya. Dia belajarnya itu bisa cepat. Kemudian menyimpan informasi itu lebih mudah. Dia cepat hafal, kemudian ketika sudah hafal sulit lupa, kemudian keingintahuan yang tinggi, ya, kemudian berpikir mandiri, superior dalam berpikir abstrak, memiliki banyak minat. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi peserta didik kita, apakah dia dalam ranah pelajaran PAI itu memiliki kelebihan atau tidak. Misalkan dia hafalannya itu cepat untuk menghafalkan ayat Al-Quran terkait dengan juz 30 ya, ayat yang pendek-pendek itu. Ketika dia cepat, wah ini diidentifikasi. Ini berarti dia mampu atau dia itu sudah bisa. Nah, ya, ini perlu dilakukan pengayaan ini. Nah, terkait dengan bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan, ada paling tidak 4 hal. Yang pertama, melalui belajar kelompok. Yang kedua, belajar mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Yang keempat, pemadatan kurikulum. Nah, ini bisa dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, terkait dengan hal itu, maka kita lihat dulu nih, pemecahan masalah ya. Jenis pembelajaran pengayaan itu adalah jenis pemecahan masalah. Nah, program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigasi. Ya, jadi diberikan soal cerita misalkan. Kemudian dia nanti mencoba untuk mendalami terkait dengan materi yang ada melalui masalah yang kita sodorkan itu. Nah, ini pembelajaran masalah. Nah, kembali ke tadi, bentuk daripada pengayaan ada misalkan belajar kelompok. Belajar kelompok ini apa? Sekelompok peserta didik yang punya minat tertentu, maka dia diberikan pelajaran bersama-sama pada jam pelajaran sekolah sambil menunggu teman-temannya mengikuti pembelajaran remedial. Artinya dia dikelompokkan ya antara satu dengan yang lain, satu kelompok misalkan 5 atau 10 orang, maka orang-orang yang dia itu memang memiliki kelebihan di dalam pemahaman materi yang ada, nanti digabungkan dengan teman-teman yang lain, sehingga dia bisa mengajari temannya yang lain. Kemudian belajar mandiri, ya, misalkan ini belajar mandiri adalah ya belajar melalui dirinya sendiri. Diberi tugas misalkan, kamu bisa baca itu bukunya. Kalau nggak paham sekali dibaca 2 atau 3 kali. Nanti sambil dicoreti itu ya, silahkan dilakukan misalkan gitu.
Nah, secara mandiri peserta didik ini belajar tentang sesuatu yang kemudian dia minati. Kemudian ada pembelajaran berbasis tema. Ini memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga apa? Peserta didik itu bisa mempelajari hubungan berbagai disiplin keilmuan yang ada. Jadi tadi misalkan materi tentang sholat, ya, di situ hanya dibahas tentang sholat fardu saja. Maka kemudian dari tema besar itu nanti bisa diarahkan ke sholat sunnah, kemudian kaitannya dengan misalkan qobliyah ba'diyah, kemudian istisqa dan seterusnya misalkan. Nah, kemudian ada juga melalui pemadatan kurikulum. Misalkan pemberian pembelajaran itu hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Nah, jadi ini di antara hal-hal yang harus kita ketahui terkait dengan remedial dan juga pengayaan. Nah, kata kuncinya kalau remedial ini peserta didik itu belum mencapai standar minimal kompetensi inti atau kompetensi dasar, sehingga kemudian dia perlu untuk mempelajari lagi. Dan bentuk pembelajarannya tadi bisa dalam kelas besar diulang lagi pelajarannya, atau tutor sebaya, atau pemberian tugas, atau juga bisa melakukan bimbingan secara khusus ketika peserta didiknya hanya sedikit yang membutuhkan penanganan atau membutuhkan terkait dengan pengulangan materi yang ada. Kalau pengayaan itu lebih kepada penambahan, penguatan materi yang sudah ada, dan ini ditujukan bagi peserta didik yang sudah mencapai standar minimal sebetulnya, tapi dia ingin meningkatkan lagi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sambil nanti dipelajari lagi, direnungkan, karena ini insya Allah akan memberi manfaat bagi teman-teman adik-adik sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi seperti yang dicita-citakan, menjadi guru, dan juga bisa membahagiakan orang tua tentu saja. Kita mencari ridho Allah, mudah-mudahan dapat berkah, amin Allahumma amin. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.